Shalom New Joy Family, selamat hari Minggu dan selamat berbakti kembali bersama kami di dalam ibadah online service kita. Tanpa terasa saudara, kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2021 saudara ya. Waktu berjalan begitu cepat, namun saya percaya kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah ada habisnya. Amin saudara. Dia selalu setia memberi kekuatan kepada kita di dalam melewati hari-hari kehidupan kita. Saya rindu mengajak kita semua memulai ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur kita. Kita mau mengatakan, aku percaya padamu Tuhan, bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu itu tidak pernah berubah di dalam hidupku. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sekali lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dari-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin saudara. Firman-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya kekal untuk selamanya. Apa yang Dia sudah janjikan di dalam hidupmu dan saya, Dia pasti akan menggenapinya. Terus percaya, Dia beri kekuatan di dalam setiap keadaan yang engkau hadapi. Amin. Naikkan sekali lagi pujian ini lebih sungguh. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ya Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, New Joy Family, Bapak, Ibu, Saudara, dan kawan-kawan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, tidak mimpi tapi suatu kenyataan bahwa hampir setahun kita tidak pernah berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Saudara-saudara, kondisi keadaan zaman saat ini berubah dan kita semua diharuskan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Dan saudara pasti setuju kalau dikatakan bahwa relationship, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama sangat mempengaruhi kekebalan tubuh atau imun tubuh kita. Saudara-saudara, hari ini kita diberi kesempatan istimewa minggu pertama bulan Februari untuk bersama-sama kita mengikuti communion. Kita boleh diingat atau mengingat akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Waktu yang istimewa, mari gunakan untuk kita datang kepada Tuhan, membereskan hati kita. Apabila hubungan kita dengan Tuhan beres, saudara-saudara, saya jamin hubungan kita dengan sesama juga akan beres. Mari kita belajar peka akan Roh Kudus. Mari kita mencontoh akan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Kalau kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, itu akan mendorong kita hari lepas hari untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa mempraktekkan kasih kita kepada sesama, terutama dalam keluarga kita. Kasih antara suami istri, anak-anak, dan juga kasih antara sesama orang seiman, bahkan kasih antara saudara dengan orang yang belum saudara kenal, kasih di dalam tempat pekerjaan, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari saya ingin mengajak kita membuka ibadah kita dengan membaca panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 84 ayat 5 dan 6. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur diberi kesempatan untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang istimewa Tuhan Yesus. Biarlah waktu ini waktu yang baik, yang indah, di mana kami merasakan jamahan kasih Tuhan, dan juga kami boleh datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami, melalui puji-pujian dan pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, dan kami mohon biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami memiliki pendengaran dan hati yang peka akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah kami. Kami ingin memuji-muji Tuhan. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk membawa segala beban kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang boleh menjamah, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh Tuhan memiliki kasih Kristus dalam hidup kami, supaya hidup kami
boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk menggunakan hari-hari kami dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami undang hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita mau percaya, saudara, ya. Dia terus memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dia Allah yang sungguh sangat baik. Amin. Di saat engkau melewati lembah kekelaman, Dia ada bersama kita. Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena firman-Nya itu, saudara, benar dan pasti digenapi. Amin, saudara. Saya rindu mengajak kita naikkan pujian. God is good all the time. God is good all the time. And all the time, God is good. Amin, saudara. Naikkan pujian ini sama-sama. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. The song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We may sing so unworthy, still for us He chose to die. Amen. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang baik setiap waktu. Amin, saudara. Saudara percaya? Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terus pegang janjinya, saudara. Terus taruh pengharapanmu di dalam Dia. Dia Allah yang setia.
Dia tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu mengajak saudara belajar lagu pujian persiapan firman Tuhan ini, saudara. Lord, I believe in you. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita untuk kita terus percaya dan menaruh harapan kita di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia ada sukacita oleh karena keselamatan yang sudah Dia berikan di dalam hidup kita, saudara. Naikkan pujian ini sama-sama. Kami mau taruh percaya kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau Allah yang baik. Haleluya. Though I can't see your holy face and your throne in heaven above, it seems so far away. Though I can't touch your nail-scarred hands, I have a deep, unspeakable joy that makes my faith to stand. Lord, I believe in you. I'll always believe in you. Though I can't see you in my eyes, deep in my heart, your presence I find. Lord, I believe in you. And I'll keep my trust in you. Let the whole world say what they may. No one can take this joy away. Lord, I believe. Born from above, you are God's only chosen one. You are the one and only true way to the Father's heart. You died for all sin, then you rose, and now you live again, conquering death
Selamat siang New Joy Community Church, saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi di online dan kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Siang hari ini kita akan mempelajari satu perikop lagi dari Matius 12 ayat 38 sampai 45. Saya ingin bacakan lalu kita akan berdoa, ya. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang selalu memberikan kebenaran-kebenaran yang kami bisa pakai dalam hidup ini. Engkau tolonglah supaya Roh Kudus-Mu itu yang mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan bisa menjalankannya menurut apa yang kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Saudara-saudara, apakah Anda pernah berdoa untuk minta tanda daripada Tuhan? Pasti pernah, ya. Kita semua hampir pernah berdoa meminta tanda dari Tuhan. Tetapi yang ingin saya katakan, kalau Anda berdoa minta tanda itu tidak membuat Anda lebih rohani, ya. Contohnya orang Farisi meminta tanda, malah yang didapat itu teguran dari Tuhan Yesus, ya. Mengapa? Ya, coba kita baca lagi nanti ayatnya 38-39. Yesus berkata, ya, pada waktu itu Yesus berkata, jawabnya, "Angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ya, jadi Yesus berkata tidak ada tanda yang dibutuhkan untuk orang Farisi kecuali tanda Nabi Yunus. Ya, pertama-tamanya orang-orang Farisi itu pura-pura mau menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, tetapi Yesus Kristus itu malah menghadik mereka. Apakah perlu tanda lagi? Apakah kalian perlu tanda-tanda yang telah saya lakukan? Pasti Yesus itu berkata begitu. Memang benar, orang Yahudi ini kalau dikatakan adalah orang yang selalu meminta tanda, ya. Orang yang selalu meminta tanda. Kalau kita baca di 1 Korintus 1 ayat 22, saudara bisa lihat bahwa orang Farisi itu selalu meminta tanda. Dan mereka juga adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Apa kurangnya? Tuhan Yesus sudah memberikan tanda-tanda perbuatan-perbuatan yang ajaib, ya. Kalau kita mengingat ke belakang, orang buta dicelikan, ya. So, itu merupakan tanda bahwa dia itu Yesus Kristus. Orang tuli mendengar, sudah.
Setan takluk dan diusir, sudah. Orang mati bangkit, sudah, ya. Itu semuanya sudah, apalagi yang kurang, ya. Tanda apalagi yang mereka butuhkan, ya. Dan kemungkinan semua tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu tidak dianggap sama sekali oleh mereka. Karena itu Tuhan Yesus meresponinya dengan mengatakan bahwa mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia, ya. Jadi apa yang salah orang Farisi ini meminta tanda kepada Yesus? Pertama, saudara-saudara, tanda itu diberikan Tuhan, ya, bukan diminta oleh kita, ya. Tidak salah sih kita minta tanda, tetapi janganlah sedikit-sedikit minta tanda. Sepertinya maksain Tuhan, lalu dicocok-cocokin. Kalau misalkan saudara mau cari jodoh, kalau saudara sering dekat sama Tuhan, saudara sering baca firman Tuhan, pasti Tuhan sendiri pun yang juga akan menuntun saudara mendapatkan jodoh saudara. Contohnya seperti itu. Tapi kalau orang yang selalu minta tanda untuk minta jodoh, kadang-kadang sering dicocok-cocokkan karena dia minta tanda menurut dari kemauan dia sendiri. Sedangkan tanda itu adalah pemberian Tuhan, bukan dari permintaan kita, ya. Tanda itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan juga tidak melarang kita melihat tanda, karena Tuhan sendiri pun memberikan tanda. Dia memberikan tanda sebelum dia lahir, sebelum dia mati di kayu salib, itu semuanya. Kehidupannya, pelayanannya itu semua sudah dinubuatkan, dan itu merupakan tanda-tanda yang dimana nanti akan digenapi pada waktu dia pertama kali datang ke atas dunia ini. Demikian juga nanti pada akhir zaman dia juga memberikan tanda-tanda dan kapan dia itu datang, ya, tanda-tandanya apa saja. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, orang Farisi ini tidak percaya suatu tanda apapun. Mengapa? Karena mereka tidak percaya akan firman Tuhan, ya. Mereka mempunyai pengertiannya sendiri. Contohnya saudara-saudara, kalau kita baca dari Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Di sini ada satu cerita yang sangat baik sekali, di mana di dalam Injil Lukas itu ada seorang kaya dan seorang miskin yang namanya Lazarus, ya. Lalu kedua-duanya mati. Orang kaya itu ada di neraka atau di Hades, dan Lazarus ada di sorga di sisinya Abraham, ya. Lalu orang kaya itu memiliki 5 saudara laki-laki yang masih hidup di dalam dunia. Lalu orang kaya itu mengemis kepada Abraham agar ada orang yang menginjili mereka, ya. Tetapi Abraham berkata, loh, sebenarnya mereka itu sudah memiliki kesaksian Musa dan para nabi, ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah harus mengerti. Tapi orang kaya itu, enggak, Bapak Abraham, kirimkanlah seseorang yang bangkit dari orang mati kepada mereka supaya mereka itu bisa bertobat, ya. Tetapi Abraham katakan begini di Lukas 16:31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi yang sebenarnya mereka itu sudah dengar, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, ya. Saudara-saudara, walaupun Tuhan Yesus bangkit juga, kalau orang tidak percaya kepada firman Tuhan, maka dia tidak akan percaya semua tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan, ya. Jadi kita harus percaya kepada firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu sudah cukup, ya. Sudah cukup bisa memberi pengertian kepada kita, ya. Tapi kalau kita tidak percayakan firman Tuhan, maka semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kita tidak percayainya, ya. Lalu yang berikutnya, Tuhan Yesus mau kasih satu tanda lagi dah katanya, ya. Itu di ayat 40 ditulis begini, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, ya. Jadi Yesus mengatakan kepada orang Farisi, tidak ada yang diberikan tanda kepada orang Farisi, tetapi satu tanda yang akan diberikan, yaitu tanda Nabi Yunus, ya.
Apa tanda Nabi Yunus ini? Tanda Nabi Yunus adalah tanda di mana anak manusia akan tinggal di perut bumi dan 3 hari 3 malam. Ya, kita baca di 1 Yunus 1:17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, di sini Yesus membicarakan tentang kematian dan kebangkitannya sendiri, ya, di mana dia akan bangkit di hari ketiga. Lalu yang kedua, Injil itu adalah kekuatan Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, tidak ada yang dibutuhkan oleh orang Farisi kecuali tanda atau bukti Yesus itu bangkit dari kematian. Ya, Rasul Paulus pernah menulis di Roma 1:16 itu begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, jadi Injil adalah kekuatan Tuhan untuk keselamatan. Injil itu sudah cukup. Ya, apa itu Injil? Berkali-kali kita belajar. Injil adalah kabar baik bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita, lalu dia bangkit dari kematian. Ya, kebangkitan Yesus adalah satu-satunya tanda di mana kita akan diselamatkan, dan itu kebenaran dari firman Tuhan. Ya, lalu yang berikutnya, saudara-saudara, orang Farisi harus bertobat. Kalau memang ingin mendapatkan keselamatan, orang Farisi harus bertobat dan mendengarkan Yesus. Ya, orang Farisi harus bertobat, kita harus bertobat. Dengan apa Tuhan Yesus menceritakannya atau mengajarnya? Dengan memberikan 2 ilustrasi. Ya, ilustrasi pertama yaitu Yesus menceritakan tentang orang Niniwe yang bertobat atas Nabi Yunus. Itu dari Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Ya. Dan jadi kalau kita baca di Yunus 3 itu, Tuhan memerintahkan ikan lalu menelan Yunus, lalu Yunus menurut perintah Tuhan dia memberitakan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Dia memproklamirkan firman Tuhan sehingga orang-orang Niniwe yang tadinya harus dihukum, lalu mereka percaya dan bertobat. Dan ini ilustrasi yang bagus. Tetapi Yesus juga mengatakan, aku yang lebih daripada Yunus ada di sini. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Ya. Lalu ilustrasi yang kedua, di mana Ratu Sheba datang dari jauh, ya, mencari hikmat dari Raja Salomo. Kalau kita baca di Matius 12 ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, jadi kalau kita baca tentang cerita itu, kita dapat dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1. Ketika Ratu Sheba mendengar tentang ketenaran Salomo dan hubungannya dengan nama Tuhan, ia datang untuk mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Ya, tetapi Ratu Sheba itu mendapatkan jawaban-jawaban yang bagus sehingga dia pun menjadi orang yang percaya. Ya, jadi dari 2 cerita itu Yesus mengatakan kepada orang Farisi, aku ini lebih besar dari Nabi Yunus. Aku ini lebih besar dari Raja Salomo. Orang Niniwe orang kafir, orang Ratu Sheba orang kafir, tetapi mereka mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan, ya, sehingga mereka percaya kepada firman Tuhan, ya. Dan kemudian akhirnya saudara-saudara, kita pun perlu menanggapi Injil, ya. Orang Farisi harus menanggapi Injil, orang bukan Yahudi juga harus menanggapi Injil, ya, harus menanggapi Injil. Ya, kita baca firman-Nya dari Matius 12:43-45.
Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, sebenarnya siapakah orang Farisi ini, saudara-saudara? Ya, sudah mendengar firman Tuhan? Mungkin seumur hidupnya mereka mendengar akan firman Tuhan, tetapi kelakuannya minta ampun, saudara-saudara. Kalau kita mempelajari history, orang Farisi ini timbul pada waktu 515 tahun sebelum Yesus lahir. Dan mereka berhenti di tahun 70. Mengapa? Karena tahun 70 Yerusalem itu diporak-porandakan oleh kerajaan Romawi sampai tidak ada lagi bangsa Israel di sana. Sehingga mereka diaspora. Sampai tahun 1948 mereka kembali lagi ke Israel menjadi satu negara. Nah, orang Farisi ini mempunyai pengertian tentang firman itu yang sangat bertolak belakang dengan pengajaran Yesus. Bertolak belakang, berlainan dengan Injil. Ya. Nah, kita bisa lihat banyak juga orang Farisi modern. Bagaimana kita bisa tahunya Farisi modern? Bagaimana mereka membangun keluarganya? Bagaimana mereka berelasi dengan saudara-saudara seimannya? Apakah mereka mempunyai relasi yang sehat dengan saudara-saudara seimannya? Apakah mereka keluarganya sehat? Bertobat, saudara-saudara. Sungguh, ya, itu merupakan satu perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu. Karena kamu itu jahat. Ya, karena itu kamu jahat. Ya, karena itu di berikutnya itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus menceritakan tentang roh jahat. Ya, roh jahat. Dulu ada seseorang yang mempunyai roh jahat dalam hidupnya, lalu dia bertobat, mengenal Injil, ya, tetapi hanya di luarnya saja. Di dalamnya tidak berakar di dalam Yesus Kristus. Sehingga satu waktu nanti roh jahat itu kembali lagi ke dalam hidupnya dengan membawa 7 kawan-kawannya yang lebih jahat. Sehingga keadaan rohani orang tersebut akan menjadi lebih buruk. Saudara-saudara, lebih baik bertobat. Ya, bertobat. Ya, bertobat. Karena kita baca Ibrani 10 ayat 26-31 ditulis begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab jika kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar. Ya, di ayat 31 itu. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya hamba Tuhan hanya bisa memberikan warning. Saya tidak sanggup dan tidak berhak untuk menghakimi. Tetapi saya katakan lagi, ada satu Tuhan yang berhak membunuh roh dan jasmanimu. Karena itu kita harus bertobat, siapapun kita semua. Ya, apalagi kalau Tuhan Yesus bilang orang Farisi akan dihukum, orang Yahudi, apalagi kita ini yang di luar dari orang Yahudi. Lalu apa kesimpulannya, saudara-saudara? Pada siang hari ini, kesimpulannya, perlulah kita menanggapi Injil. Apa yang Anda tunggu? Apa saudara menunggu tanda? Saudara sudah diberikan tanda. Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan dia bangkit di hari ketiga. Ya, untuk memberikan kita kehidupan yang kekal.
Dia menawarkan hidup yang baru melalui Roh Kudus-Nya, melalui pengampunan dosa kita. Ya, kita hanya bisa menerima Injil, tetapi itu tidak cukup. Kita harus berakar di dalam Injil. Kita harus berakar di dalam Yesus. Karena kalau kita kosong, itu tidak bagus. Kita harus diisi dengan Roh-Nya yang kudus setiap hari. Pertobatan tiap hari itu adalah kewajiban dari semua orang percaya. Entah itu orang di luar Yesus Kristus, di luar Yahudi, atau juga orang Yahudi. Ya, jadi saudara ingat, bertobat, benar-benar berakar di dalam Yesus Kristus. Maka dia akan mengampuni saudara, dan saudara rohaninya akan terus boleh bertambah dewasa setiap hari. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala firman yang telah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah itu boleh menjadi pegangan dalam hidup ini supaya kami terus boleh bertumbuh. Janganlah kami mensia-siakan karunia Tuhan, karena Engkau sudah membayar semuanya dengan darah-Mu yang suci yang dikucurkan di atas kayu salib itu. Ampuni kami semua. Ampuni jemaat-Mu yang tidak mau bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari naikkan pujian salibnya, salibnya. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In that cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Pada waktu kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan kita sendirilah yang mengundang kita. Ya, mengapa? Karena perjamuan kudus ini untuk selalu mengingat atas pengorbanan Tuhan Yesus untuk dosa-dosa kita. Ya, saya akan membacakan firman-Nya dari 1 Korintus
pasal 11 ayat 23 sampai 24. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita kenang akan Dia. Demikian juga ia mengambil sebuah cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dan kita kenang akan Dia. Bapak, terima kasih kami sudah bersekutu dengan Tuhan pada waktu kami bersekutu di dalam makan roti, menandakan di mana satu waktu nanti kami boleh mendapatkan tubuh kebangkitan seperti Tuhan Yesus, tubuh yang sempurna. Dan juga kami bersyukur pada waktu kami minum anggur, itu melambangkan kami bersekutu di dalam pencurahan darah-Mu, sehingga kami boleh diampuni dosa-dosa kami, boleh terus mengingat bahwa pengorbanan Tuhan itu bukanlah sesuatu pengorbanan yang sepele, tetapi sesuatu yang sangat berharga sekali untuk kami boleh diampuni dosanya. Karena Bapa surga, biarlah kiranya Tuhan terus memimpin hidup kami di dalam kehidupan kami lepas hari. Juga kami akan menanjakan doa syafaat kami. Kami bersyukur di mana vaksin-vaksin sudah diberikan kepada banyak orang, dan kami berdoa supaya vaksin tersebut bisa Engkau urapi dan benar-benar berguna untuk kesehatan kami semua. Dan juga kami bersyukur atas pemerintahan yang baru di Amerika ini dengan Presiden Biden. Kami bersyukur dia bisa menjalaninya dengan baik dan lancar. Biarlah kiranya Tuhan terus tolong di negara ini supaya boleh jauh dari segala perkara, dan bolehlah kiranya negara ini boleh dikasihani lagi oleh Tuhan supaya boleh kembali orang Amerika mencari Engkau sebagai jawaban. Dan juga kami berdoa untuk negara Indonesia, negara asal kami di sana yang dimana kami telah lahir. Kiranya Engkau boleh berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri dan seluruh aparat negara, dan juga untuk aparat-aparat negara di luar Amerika, terutama di Los Angeles. Engkau berkati. Tuhan Yesus tolong supaya negara ini menjadi negara yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan, yang bisa saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, tidak melihat dari background atau latar belakang, tetapi kami boleh mempunyai satu tujuan untuk mempunyai negara yang kuat, rakyat yang mempunyai damai sejahtera, dan keadilan yang merata di seluruh pulau dari Sabang dan sampai Merauke. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Amin. Puji Tuhan saudara, ibadah kita sudah selesai. Kita mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Mari naikkan pujian How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great
terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah engkau diberkati di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu, supaya dilipat gandakan oleh Tuhan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan namanya saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.